Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, ini saya mau bahas satu saham ya, BRPT, Barito Pacific. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu di chart daily ya. Oke teman-teman, ini di chart daily ini terlihat BRPT ya. Pertama dia di atas moving average 200 ya. Moving average 200 ini kan bagi sebagian orang percaya ini adalah batas antara bull area di bagian atas nih. Ini bull area ya. Kemudian di bagian bawah dari ini moving average 200 ini adalah daerah bear area atau daerah turun ya. Jadi dikatakan suatu saham ketika berada di bawah bull area itu atau di bawah ini ya, di area bear area ini dia cenderung turun, dan ketika dia kuat untuk bermain di atas dia akan cenderung bermain ke atas ya. Oke, kemudian di sini kalau kita lihat di daily-nya ini yang merah ini yang 5 hari, moving average 5 hari 20, golden cross 20, kemudian golden cross 200 ya di sini. Oke, teman-teman. Ini kalau kita lihat antara moving average 5 dan 20 ini dari awalnya dia golden cross di 681 ya. Naik terus nih hampir nyentuh di sini, ini flat, ini naik, ini flat di sini tetapi cenderung ascending triangle ya, naik kemudian naik lagi, konsolidasi di sini, flat lagi, naik lagi. Nah, di sini juga mulai turun, di sini puncaknya saya tandain. Nah, kalau dilihat dari indikator, di indikator MACD-nya di sini mulai dari sini ya. Sebenarnya speculative buy itu kalau berani dari sini, ini mulai speculative buy. Jauh sekali memang ya. Kemudian di sini nambah ya. Di sini nambah, di sini spekulatif buy, di sini nambah, di sini mulai nambah. Jadi di sini di momentum nih di sini saya punya momentum ini saya batasin, momentum di bawah 0 tuh biru, kemudian momentum di atas 100. Jadi kalau momentum itu mulai naik di atas 0 itu saya menganggap itu suatu saham itu memiliki kecenderungan kuat untuk naik ya, dan kecenderungannya akan lebih kuat lagi apabila dia bermain di atas 100 teman-teman. Ini yang merah ini 100. Jadi yang biru ini adalah momentum 0 di bawah 0. Di merah ini di atasnya ini adalah di atas 100. Jadi ini saya memiliki atau men-setting ini untuk menandai bahwa suatu saham itu akan bermain di bawah atau bermain di atas. Nih, ini kita perhatikan di sini di area merah ini. Kita lihat di sini ya. Di area merah ini dia cenderung bermain naik ya. Oke, saham seperti ini bagus untuk kita pantau teman-teman. Ini bagus sekali karena di sini dia mulai ada tanda-tanda ya. Mulai ada tanda-tanda naik, nambah lagi. Kalau termasuk spekulan buyer di sini dia udah masuk. Di area ini masuk, di area ini nambah ya, masuk karena dia histogram dari MACD-nya mulai mengarah ke 0, dan di sini batasannya mulai dilewati dan menjadi positif. Ini area nambah untuk spekulan buyernya. Kemudian didukung lagi dengan momentumnya naik ya. Seperti itu. Ini bagi teman-teman yang beli dari bawah tentu akan menerapkan longs itu dari long barang ini dari tanggal 30 Maret ya. Oke, seperti itu. Terus tembus di MA 200, konsolidasi sebentar menjadi resistan di MA 200, baru kemudian breakout lagi. Seperti itu. Nah, kemudian naik terus turun. Nah, bagi teman-teman yang telat, mungkin hanya bisa melihat ya. Saya termasuk nggak beli barang ini karena saya memantau aja. Saya ada beli barang lain banyak. Nah, tetapi beberapa hari ini saya mantau terus ini. Saya mantau terus. Ketika dia turun. Prinsip saya kan setiap saham itu turun sebenarnya dia kadang bisa saja dia akan naik lagi ya. Maka kita pantau maka bisa dipantau dari indikatornya. Oke, di sini di daily tadi pagi itu di sini kelihatan jelek sekali karena kemarinnya turun, kemarinnya naik ya. Jadi 2 hari ini sempat turun. Nah, hari ini sebenarnya pagi tadi saya udah mikir ini pasti besar kemungkinannya untuk naik ya. Nah, kita lihat sekarang di chart tick ya. Nah, di sini tadi pagi itu ternyata sempat turun, teman-teman, sempat turun jauh ya. Itu karena saya sibuk juga di saham lain, saya nggak memantaunya, dan memang saya sedang trading saham lain, jadi saya nggak masuk di sini. Cuman saya sempat batin aja, ini ada kemungkinan dia kans untuk naik. Oke, coba sekarang kita analisa dengan menggunakan sistem trading saya ya. Seperti ini. Jadi
ketika dia turun di sini di tick chart ini, ternyata kelihatan bahwa momentumnya tidak turun lebih jauh, teman-teman. Jadi dia tetap di area-area situ saja. Tidak ada penurunan lebih jauh yang lebih dalam seperti ini. Dan juga dari sini MACD terlihat MACD-nya justru dia cenderung bermain di atas 0. Ini area turun. Saya batasnya ini area turun di sini ya. Di sini memang pada area ini dia memang untuk momentumnya dia turun, tetapi MACD-nya sudah mulai ada pembalikan di sini. Saya batasin di sini. Nah, ini udah mulai masuk, ini udah mulai bermain di atas 0 di sini. Ini didukung dengan volumenya ya. Ini di dalam tick chart ya. Kemudian ternyata benar dia breakout di sini. Bukan breakout, dia golden cross di sini, teman-teman. Mulai golden cross di 1170. Nah, tadi pagi itu saya mantaunya di 1170, teman-teman. Ya tepat seperti ini, dan ternyata terus dia naik ya. Mantaunya sebelum open, jadi masih di 1170-an ya harga kemarin. Terus dia sempat turun, dia naik lagi. Nah, pas naik dia golden cross di tick chart, teman-teman. Di tick chart untuk ini moving average-nya dia golden cross di sini, teman-teman, dan dia menembus moving average MA 200 untuk tick chart juga. Nah, ini terus momentumnya bermain di atas 0, teman. Ini kan 0 nih, di atas 0. Tapi dia belum menyentuh 100. Coba saya kecilkan. Nggak kelihatan, teman-teman. Jadi untuk hari ini memang dia momentumnya belum bermain di atas 100, teman-teman. Karena 100-nya itu ada di atasnya ini. Ini masih nih. Jadi settingnya tuh saya di sini, teman-teman. Sorry, ini bahasanya belum saya setting ya. Jadi saya bermainnya di sini. Saya melihat di momentum, saya batasin di 0 dan 100. Kalau bermain mulai di atas 0 dia itu berarti mulai ada niat, dan kalau bermain di atas 100 dia berarti ada niat sekali. Sangat ada niat gitu loh. Kita bisa batasin seperti ini. Oke, terus tick chart seperti ini kita bisa gunakan untuk trading cepat ya, teman-teman. Teman-teman yang mau trading dalam jam-jaman atau mungkin beli pagi jual sore, lebih tepatnya adalah menggunakan tick chart seperti ini, teman-teman. Dipadu juga dengan ini, dipadu juga dengan ini, teman-teman ya, dipadu juga dengan ini. Kita padu juga dengan bid over ya, teman-teman. Jadi nah ini untuk asingnya maksudnya cukup banyak, teman-teman ya. Jadi cukup ayem gitu. Dari broker transaction-nya sih saya nggak begitu paham ini karena brokernya juga retail aja. Kalau dari transaksi harian ya cukup rata ya, transaksinya cukup bervariasi gitu loh, bukan transaksinya seperti pagar seperti itu. Ini menurut saya sih ini ya nggak seperti yang saham yang dia flat terus seperti itu, saya kurang suka. Yang volumenya segitu aja terus. Ini volume yang ada variasi seperti ini saya lebih suka. Oke, seperti itu. Kemudian ya itu, teman-teman, ini kita pantau aja. Bagi teman-teman yang trading ini mungkin sudah exit ya, karena di sini juga nih, di sini di momentum ada penurunan, teman-teman, nih momentumnya turun nih. Di sini, teman-teman, di momentumnya nggak bisa digaris, ini di momentumnya ini mulai turun. Kalau MACD-nya sudah memberikan tanda lebih awal turun tadi, teman-teman. Sebentar ada telepon. Oke, jadi ini teman-teman ya, tick chart kita bisa generate dari sistem trading kita. Ini sistem trading saya yang biasanya saya pakai. Jadi di sini adalah candlestick. Kemudian ini adalah moving average 5, 20 dan 200. Di sini volume biasa dan moving average volume. Kemudian di bagian bawah ini adalah momentum dan di bagian bawahnya adalah MACD, teman-teman. Oke, demikian sharing saya singkat tentang tick chart, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sekarang banyak waktu di rumah mau fast trade bisa menggunakan tick chart ini untuk trading, teman-teman ya. Bagaimanapun ini adalah sistem trading saya ya, beda orang beda. Mungkin trader lain memiliki sistem berbeda. Saya rasa itu adalah kesukaan masing-masing dan tidak perlu diperdebatkan karena saya memakai ini juga sudah lama.
trader lain di channel lain yang menggunakan sistem lain, saya rasa silahkan menggunakan sistemnya sendiri. Ini sistem saya, situ punya sistem sendiri, tidak masalah ya. Tidak ada sistem yang paling baik menurut saya, karena sebenarnya yang paling tepat itu adalah dengan cara apapun sebenarnya kita bisa profit ya. Mau dengan moving average juga bisa, mau dengan alligator juga bisa, mau dengan sistem lainnya juga bisa. Jadi berhentilah untuk berdebat mana sistem yang paling baik. Semua sistem baik apabila Anda konsisten pada sistem tersebut dan Anda disiplin dengan sistem tersebut. Seperti sekarang teman-teman ini sudah memberikan tanda panah ke bawah dan hampir golden cross. Mungkin memang trader-trader sudah pada exit teman-teman ya. Ini sudah menyentuh 0. Kalau di bawah 0 ya sesuai aturan itu berarti momentumnya mulai melemah dan tentu ya lebih baik kita exit dulu. Seperti itu teman-teman dari MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti channel MS Trade and Investment. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.